Ibu yang kami hormati, acara Halal Bihalal 1441 Hijriah ini akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Bapak Rektor, kemudian yang berikutnya adalah pengarahan dari Bapak Wakil Menteri Agama, kemudian yang terakhir adalah doa, dan kemudian penutup. Marilah sama-sama kita awali acara silaturahim Syawal Halal Bihalal ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi bisa memperlancar agenda dan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita simak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
نموت أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin yang telah membacakan ayat-ayat yang biasa khusus dibaca saat halal bihalal, wasari'u dan seterusnya. Mudah-mudahan ayat-ayat tersebut akan menambah khidmatnya acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita akan ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Haris. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak masyur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji yang ditauhid di MSI, yang alhamdulillah hari ini kita bersua dengan beliau lewat daring. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa hadir ke UIN Maulana Malik Ibrahim. Bahkan sudah kita jadwal, mudah-mudahan beliau bisa memberikan pengajian dan arahan setiap bulan. Kalau misalnya bisa hadir lebih bagus, kalau tidak lewat daring lebih efisien. Terima kasih Pak Wamen, para wakil rektor, ketua senat, para dekan, para guru besar hadir di ruangan, para guru besar dan hadir dalam daring, para guru besar, ada Prof. Mulyadi, ada Prof. Imam, ada Prof. Mujara Harjo, ada Prof yang lain. Begitu juga ada juga para Prof yang belum dikukuhkan. Ada yang berani datang ke kampus, ada juga yang berani di rumah karena belum dikukuhkan. Mudah-mudahan nanti waktu pengukuhan Bapak Wamen bisa hadir ke Malang dan ikut mengukuhkan para profesor baru ini. Hadirin hadirat yang dekat maupun yang jauh yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa mengadakan halal bihalal dan tradisi ini terus kita kembangkan menjadi media silaturahim bagi sesama kita, terutama sesama warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini akan menambah
keratan hubungan kita, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan bahkan menjalin yang lebih dari itu. Karena UIN Maulana Malik Ibrahim amat sangat membutuhkan kerjasama, ukhuwah, dan jalinan kerja agar kita semua bisa bekerja untuk kepentingan kemajuan institusi yang kita cintai ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, perlu saya sampaikan bahwa di UIN Maulana Malik Ibrahim sejak Februari telah terlibat dalam penanganan COVID-19, mulai dari sosialisasi apa yang seharusnya dilakukan oleh kita semua, terutama bangsa Indonesia ini dalam menghadapi COVID-19 ini, digelar dengan diskusi-diskusi dan mengundang bukan hanya para dosen dan tokoh-tokoh UIN Maulana Malik Ibrahim, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, bahkan masyarakat biasa, untuk memberikan masukan-masukan, dan kita juga memberikan pertimbangan-pertimbangan. Sebulan penuh kita mengadakan syiar Ramadan dalam bentuk dialog yang mengkaji Al-Quran dan dikaitkan dengan tema-tema aktual, dan alhamdulillah disiarkan bukan hanya di kampus, bukan hanya di Indonesia, tetapi dinikmati oleh manusia sedunia ini. UIN Maulana Malik Ibrahim sedang melakukan kegiatan-kegiatan, program-program, hal-hal yang dianggap penting. Yang pertama adalah penguatan di bidang SDM, penguatan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan. Yang pertama adalah program utama yang diutamakan adalah percepatan guru besar. Dan alhamdulillah dalam rentang waktu Januari sampai Mei telah ada 5 guru besar. Meskipun 5 guru besar ini semuanya belum siap untuk dikukuhkan, karena masih menanti keterlibatan orang-orang keluarga dari kampungnya untuk hadir di sini, karena mereka belum siap untuk mengikuti perubahan-perubahan yang kita hadapi ini. Terutama hadir di sini Prof. Muhtadi, ini dari Lamongan, dari menunggu bagaimana kesiapan orang Lamongan bisa hadir. Memang inilah kondisi objektif, kita belum siap dengan perubahan teknologi informasi ini. Ada 14 lagi yang mengusulkan guru besar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat angka kredit dan SK guru besar diperoleh oleh mereka. Yang kedua adalah percepatan penyelesaian studi S3 bagi dosen dan karyawan. Alhamdulillah untuk ini sudah ada gerakan, sudah ada himmah, sudah ada keinginan para dosen untuk menyelesaikan ini. Karena ini saya anggap amat sangat penting bagaimana kita memberi fasilitas atau memfasilitasi para dosen agar mereka bisa menyelesaikan studi S3-nya, yang kemudian diharapkan berimbas pada peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Yang ketiga, percepatan kenaikan pangkat yang selama ini mensalahartikan istiqomah. Banyak teman-teman yang istiqomah dengan kepangkatannya, dia nggak sudah cukup lektor. Ini saya sebut aja seperti Kiai Badurudin, ini orang pinter sekali, tapi istiqomahnya salah. Istiqomah lektor, tidak pernah ikut naik pangkat. Maka saya paksa, karena saya punya kuasa untuk naik pangkat. Yang keempat adalah penguasaan bahasa internasional. Keempat-empatnya ini semua diharapkan untuk bisa sedikit memacu dan memicu peningkatan kualitas SDM ini. Tahun ini juga
UIN Maulana Malik Ibrahim mendapatkan anugerah untuk memperoleh kesempatan SFD, program SFD, Saudi Fund for Development, yang di samping membangun fasilitas di kampus 3 yang nilainya lumayan banyak untuk kepentingan pengembangan institusi, juga dalam rangka pengembangan SDM juga, dan yang lain-lain. Pak Wamen yang saya hormati, maka saya berharap betul Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia ikut punya perhatian terhadap pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim ini. UIN Maulana Malik Ibrahim ini menjadi proyek bukan hanya tingkat Indonesia tetapi tingkat dunia, karena ada 400 sekian mahasiswa dari luar. Ada dari Rusia, dari Cina, dari Mesir, apalagi dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan setiap tahun ada mahasiswa dari Australia yang belajar di sini. Maka amat sangat mungkin dalam waktu dekat UIN Maulana Malik Ibrahim akan menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang berreputasi internasional. Oleh karena itu kami atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim berharap betul, sangat-sangat berharap Bapak Wamen untuk ikut memikirkan, ikut menyokong, mendukung kemajuan UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Lewat pidato ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada siapa saja yang mendukung dalam proses kemajuan ini, terutama para pendiri, para pimpinan yang lalu, pimpinan yang sekarang, dan pimpinan yang akan datang. Atas nama pribadi dan pimpinan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang terakhir, Pak Wamen, saya mohon maaf, saya teringat waktu kecil sepertinya sekarang kita hadapi semua. Riyo gak godok kopi, ngedep meja gak ono jajane. Alhamdulillah meskipun dalam kesusahan Pak Wamen masih bisa hadir di sini lewat daring. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu dalam rangka halal bihalal walaupun melalui media online. Mudah-mudahan pertemuan yang dengan cara online ini tidak mengurangi kekhidmatan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, para pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rektor, ya, bahwa ada banyak program strategis yang sebagian sudah disampaikan, sebetulnya sangat banyak, ya. Pak Rektor kita ini memang luar biasa semangat, ya, untuk kemudian punya komitmen untuk bagaimana kampus kita tercinta ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat, ya. Tidak hanya harapan warga dari kampus itu sendiri, ya. Salah satu diantaranya tadi adalah mencoba untuk memantapkan kualitas dari SDM-nya, ya. Mulai dari percepatan guru besar, kemudian penyelesaian studi lanjut yang menurut data ternyata banyak, hampir 100 lebih, 120 dari dosen kita yang lagi menyelesaikan studi dengan berbagai persoalan mungkin yang dihadapi oleh mereka.
Ini penting, barangkali perlu saya sampaikan yang satu ini ya. Ada beberapa, terus terang saja kita sampaikan, salah satu daripada syarat untuk studi lanjut itu harus punya legalitas ya, baik yang kategori tubel atau kategori ibel atau yang tubel ya, tugas belajar dan izin belajar. Karena ada semangat yang luar biasa ya, kadang-kadang tapi mereka masih tetap melaksanakan tugas ya. Itu kemudian ada beberapa di antara mereka yang kita data yang masih belum punya surat izin belajar. Kalau yang tubel jelas, tugas belajar sudah jelas, tapi yang izin ini tapi dengan semangat komitmen yang kita sepakati bersama ya, dari semua pimpinan kita mau mencoba untuk menyelesaikan semua. Salah satu diantaranya adalah proses ya, legalitas tadi ya, dan itu insya Allah juga tidak banyak. Insya Allah sebentar lagi nanti kita coba untuk sampaikan kepada Bapak Wakil Menteri untuk kemudian ikut bersama-sama dengan kita menyelesaikan itu, karena izin itu kalau nggak salah dari Kementerian Agama. Ini salah satu di antara. Kemudian yang lain-lain alhamdulillah mungkin perlu kami laporkan sebagai tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor dari aspek status ya, habilitasi. Alhamdulillah kita secara institusi 3 kali berturut-turut kita mendapatkan predikat tertinggi yaitu A ya, dan insya Allah nanti akan terus kita pertahankan ya, terus kita pertahankan. Kemudian dari 43 program studi ada hampir 60% itu sudah mendapatkan predikat tertinggi yaitu A ya. Ini adalah modal barangkali yang bisa kita pakai sebagai langkah untuk percepatan pengembangan dari institusi kita atau perguruan tinggi kita yang tercinta ini. Beberapa kali kami mendengar dari pihak Kementerian Agama bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ya, itu diharapkan menjadi pilot project atau percontohan dari pengembangan perguruan tinggi di Indonesia ini. Kalau memang seperti itu, kami atas nama Senat dan para pimpinan yang lain itu siap untuk melaksanakan tugas itu, untuk meyakinkan bahwa apa yang akan kita lakukan betul-betul bisa dipakai sebagai contoh untuk pengembangan perguruan tinggi, khususnya PTKIN yang lain dan mungkin PTKIS ya, yang jumlahnya hampir 700 lebih itu. Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Untuk itu kami terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang berkenan untuk bergabung dengan kita dalam rangka kegiatan yang sangat strategis ini. Untuk itu kami mengharap dengan hormat atas arahan ya, dari Bapak Wakil Menteri terkait dengan soal pengembangan kampus kita yang tercinta ini. Saya kira itu kemudian yang paling akhir atas nama keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada dua pucuk pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Haris, dan Bapak Ketua Senat, Bapak Profesor Dr. Muhtadi Ridwan.
atas sambutan dan informasi yang sangat berharga yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Para hadirin baik yang di ruang rektor maupun yang di rumah atau di mana saja, kali ini kita akan menginjak pada agenda utama, yaitu pembinaan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi, MSI. Mohon kepada para hadirin baik yang di ruang rektor ataupun yang di rumah, arahan dan pembinaan ini kita simak dengan baik, karena arahan yang akan disampaikan akan menjadi guidance bagi kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik dalam rangka untuk mengembangkan kampus kita tercinta ini. Kami mengundang Bapak Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi, MSI, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, untuk memberikan pembinaan dan pengarahannya. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Haris MAG, Ketua Senat UIN Malang, Bapak Profesor Dr. Muhtadi Ridwan, yang saya hormati para Wakil Rektor, Bapak Dekan, para Dekan, dan para Wakil Dekan yang saya hormati, para guru besar yang saya muliakan dan saya hormati, hadir tadi saya lihat ada Bapak Imam Suprayogo dan beberapa profesor yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para dosen dan seluruh sivitas akademika UIN Malang yang berbahagia, saya merasa bersyukur, bergembira bisa hadir di tengah-tengah para rektor, para akademisi. Ini luar biasa, dan saya merasa sedang mengikuti ujian disertasi. Jadi Pak Rektor, saya ini belum selesai disertasi saya. Ketika saya disebut doktor itu rasanya sakit perut saya kambuh. Karena saya masih melanjutkan di UIN Syahida dan sampai sekarang masih tertunda. Ini penyakit lama. Insya Allah mudah-mudahan doa Bapak-Bapak segera saya menuntaskan tugas belajar ini. Ya hampir 10 tahun lebih ini, malu saya rasanya. Senang sekali saya bisa mengikuti kegiatan halal bihalal virtual ini yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim dengan tema Idul Fitri, menjaga silaturahmi dengan tetap bekerja di tengah pandemi. Sebelum lebih lanjut, perkenankan saya sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan juga selaku pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Idul Fitri kali ini dirayakan dalam suasana keprihatinan karena masih merebaknya wabah COVID-19 di tengah-tengah kita semuanya. Meskipun demikian, hendaknya kita tetap bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat hingga sampai detik ini.
kita masih bisa beraktivitas, melaksanakan ibadah, dan bersilaturahim bersama keluarga Handetolan, termasuk silaturahim dalam acara halal bihalal secara virtual ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya, para pengikutnya. Semoga kita semuanya mampu mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah yang selalu menebarkan salam kedamaian, cinta kasih, dan persaudaraan, yaitu ajaran Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di hari pembalasan. Amin Allahumma amin. Kita sekarang memang sedang diuji oleh Allah dengan mewabahnya virus corona yang sangat berbahaya, sehingga banyak amal ibadah yang biasanya kita jalankan dengan berjamaah di masjid, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat taraweh, sholat Idul Fitri, dan juga halal bihalal, seperti sekarang ini, tetapi dalam suasana wabah COVID-19, semua ibadah itu kita laksanakan di rumah sesuai dengan anjuran para alim ulama dan juga pemerintah. Hadirin yang saya muliakan, apa makna pandemi dan momentum Idul Fitri? Hakikat Idul Fitri bukanlah hura-hura atau pesta pora, tetapi Idul Fitri adalah momentum untuk introspeksi dan muhasabah. Setelah sebulan penuh kita ditempa dengan puasa dan berbagai rangkaian ibadah yang menyertainya, maka proses muhasabah atau introspeksi diri menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan kembali kebutuhan rohani dan jasmani kita agar menemukan kedirian kita sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan dengan tadarusan Al-Quran yang kita lakukan, semoga dapat menjadikan pribadi Muslim yang lemah lembut hatinya, halus budi pekertinya, tinggi nilai simpati dan empatinya kepada sesama, karena hakikat puasa Ramadan bukan hanya mengajarkan nilai-nilai kesalehan individual semata, namun puasa Ramadan juga mengajarkan nilai-nilai kesalehan sosial. Dengan kata lain, puasa bukan sekedar ritus tahunan yang berisi ritual peribadatan, namun puasa menghadirkan ruang untuk merenung dan berkontemplasi. Selain itu, kita berharap puasa di tengah pandemi tidak hanya mampu menumbuhkan kepekaan spiritual kita, namun juga kepekaan sosial kita. Wujud dari kepekaan sosial ialah sikap empati dan kedermawanan. Empati berarti suatu keadaan di mana orang merasa dirinya berada dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Sementara sikap kedermawanan merupakan tindakan moral seperti rela membantu dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, pandemi dan tantangan keagamaan kita, pandemi COVID-19 telah jelas dampaknya bagi kehidupan manusia. Dampaknya begitu radikal, mendisrupsi seluruh ekosistem kehidupan umat manusia, baik aspek sosial, ekonomi,
budaya, agama, dan aspek lainnya. Pandemi ini berdampak pada kehidupan keagamaan di hampir semua negara. Para ulama, terutama yang berpenduduk muslim, melakukan kajian ulang, i'adatun nazar, terhadap pandangan keagamaannya agar tetap relevan dengan kondisi pandemi yang ada. Pada dasarnya ajaran Islam diturunkan oleh Allah tidak untuk menyulitkan kehidupan. Misalnya dalam menjalankan ibadah, ada yang biasa kita lakukan dalam kondisi normal, tapi juga dalam kondisi tidak normal. Seperti misalnya adanya masyaqqah ataupun darurah syariah. Pelaksanaan ibadah tersebut bisa dilakukan dengan adanya atau melalui penyesuaian-penyesuaian. Masyaqqah atau darurah syariah merupakan alasan adanya keringanan dalam menjalankan ajaran agama, sehingga kaum Islam, umat Islam tentunya bisa melaksanakan ibadahnya dengan dimudahkan. Karena sesungguhnya hukum Islam itu mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Murunatul fiqh al-islami, ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Saya kira fleksibilitas hukum Islam itu yang menjadi ruh dari fatwa para ulama di masa pandemi COVID-19 ini. Pada dasarnya hal itu sejalan dengan tujuan utama diturunkannya syariah atau maqasid syariah. Ya, kondisi pandemi yang terjadi saat ini menjadikan hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa itu menjadi pertimbangan yang paling utama dalam penetapan fatwa dibandingkan dengan hifdzuddin, hifdzul mal, ya, hifdzul akal, dan hifdzun nasl. Karena menjaga keselamatan jiwa itu tidak ada alternatif penggantinya. Sedangkan hifdzuddin, ya, menjadi urutan berikutnya karena ada alternatif penerapan melalui keringanan atau rukhsah. Ya, rukhsah itu dalam bentuk keringanan-keringanan yang diberikan kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah. Pandemi dan peradaban baru. Pada literatur sejarah, setiap muncul wabah pandemi selalu melahirkan peradaban baru. Dan hal tersebut sudah merupakan sunatullah. Disadari atau tidak, virus corona atau COVID-19 sudah memaksa manusia untuk bertransformasi dari peradaban lama ke peradaban baru. Sekarang ini kita dipaksa hidup dengan lebih disiplin. Misalnya kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker, mengonsumsi makanan yang sehat dan halal untuk menjaga imunitas, beradaptasi dengan teknologi untuk melakukan komunikasi dan silaturahmi yang seperti sekarang kita lakukan, serta berhemat dan dalam mengeluarkan uang atau dalam belanja berdasarkan skala prioritas, tidak konsumtif, dan dengan kata lain bahwa COVID-19 menumbuhkan kesadaran baru untuk bekerja lebih efektif, bekerja lebih efisien, dan produktif. Kiranya kita tidak akan menghindar dari peradaban baru atau new normal tersebut. Bagaimana membangun produktivitas kerja kita di tengah pandemi? Perubahan proses kerja dari semula yang kita lakukan dari ruang kantor dengan jadwal jam yang ketat menjadi work from home atau bekerja dari rumah dengan jadwal yang cukup longgar, membuat kita mesti meninjau ulang banyak hal. Ya, kita perlu menerapkan manajemen perubahan secara terencana. Tentu perencanaan perubahan tersebut mempertimbangkan
potensi, konsekuensi, dan penanganannya demi organisasi bisa tetap mencapai sasaran atau hasil kerja yang dituju. Alhasil, semua perubahan cara kerja ini, termasuk rapat daring yang kita lakukan, ya, harus jelas hasilnya. Dan setiap kerja kita harus berorientasi pada hasil, result oriented. Meskipun kendala ketidaksiapan, ya, work from home itu ada, namun karena adanya sikap menerima dan memaafkan terhadap tuntutan keadaan yang ada dan berorientasi ke masa depan, maka setiap problema pasti akan ditemukan solusinya. Karena kita sudah mulai terbiasa. Begitu juga yang terjadi dalam proses pembelajaran. Semakin banyak kita menyadari bahwa proses belajar dari rumah karena adanya pandemi juga perlu mempertimbangkan kondisi peserta didik, ya, dan juga kondisi pengajar. Kondisi-kondisi tersebut termasuk sumber daya, kreativitas metode pembelajaran dan penilaiannya, dan kondusivitas lingkungan saat pembelajaran online berlangsung. Proses belajar dari rumah harus berpengaruh langsung pada hasil pembelajaran atau berorientasi kepada hasil, result oriented, meskipun pada praktiknya dalam pelaksanaannya ada relaksasi. Ya, tentu relaksasi itu hadir dan bisa kita terima karena adanya kemungkinan-kemungkinan baru, nilai-nilai baru dalam proses pembelajaran yang mengubah proses-proses sebelumnya yang barangkali kurang tepat. Ya, perubahan yang tak mungkin terjadi bila kita bisa menerima kenyataan dan memaafkan kekurangan atau kekeliruan kita sebelumnya, insya Allah itu semuanya akan menjadi lebih mudah. Bapak, Ibu yang kami muliakan, pandemi ini memang belum berakhir, tapi sebagaimana segala hal yang bermula, pasti ada akhirnya. Begitu juga pandemi ini. Karena itu, salah satu landasan yang penting bagi kita, setelah ditempa sebulan berpuasa Ramadan, baik dalam mengisi maupun memaknai rutinitas ibadah kita, maupun yang berkaitan dengan produktivitas kerja di rumah selama masa pandemi, dan tentunya masa pasca pandemi, adalah ada satu kaidah yang saya kira bisa kita terapkan, yaitu memelihara nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya kira itu akan menjadi landasan kita. Ada juga kaidah yang sering diucapkan oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, yaitu satu kaidah yang melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Al-islah illa mawal aslah, tumal aslah fal aslah. Yakni sebuah perbaikan yang terus-menerus. Itu menjadi satu guidance kita, arahan untuk kita bisa beradaptasi dengan peradaban baru. Dan yang terakhir, pada puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan ini, hendaknya dapat mengubah kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Tidak ada lagi sifat iri, dengki, dendam, dan sifat-sifat penyakit hati lain, seperti sifat ria, ujub, sum'ah, takabur, kufur, serakah, dan sifat-sifat tercela lainnya. Inilah yang sesungguhnya disebut pada diri yang fitri, yaitu suci dan bersih dari virus-virus hati. Dan inilah hakikat kemenangan yang sejati itu. Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, demikian yang dapat
kami sampaikan, mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni. Semoga Syawal ini kita terakhir kembali sebagai manusia paripurna tanpa dosa. Kayomin waladumu, ya, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Terima kasih karena tadi Pak Rektor juga berpantun, saya ingin juga berpantun. Mangan tahu nengi sorbet nongko, kurang warek ditambahi sego. Sugeng Riyadin kagem panjenengan sedaya wonten kelepatan nyuwun pangapura. Surabaya dalane sepi, becaan berdua, ceklan tangan. Masyo riyo gak goreng kopi, mosok rek bleke kongguan isine rengginang. Terakhir, Malang Raya kotane apik tenan. Lontong balap saka Wonokromo. Masyo riyo gak iso salaman, nek ora khilaf, nek ana khilaf aku jaluk ngapura. Mekaten atur kawula, mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likalimil karim wa sultanik. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan wa biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha 'ala al-akhlaq wa 'ala al-muslim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qira'atana wa tadarru'ana wa ta'limana wa ta'allumana wa zakatana wa sadaqatana wa la tatrib wujuhana ya ilahana ya khairan nasi birahmatika. Allahumma yassir lana umurna fi salahuna fi dunya wal akhirah wa balligh maqasid fi ma tarda wa fi hawaijana wasfi mardona khasatan al-musabina bi Covid. Allahumma ighfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana syahid wal muslim bidu'a. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban barakan fi. Amin ya rabb. Umurun tawila wa qariba syarida wa tijara. Amin. Dalam ahlul ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli. Amin. Allahumma ij'alna min al-aidin al-faizin al-maqburin al-marzuqin. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannatal ma'rur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul insyaallah bisirril Fatihah. Amin ya Rabb. Pantunnya sangat menyentuh sekali, luar biasa. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada luar biasa, kami semuanya menyaksikan. Demikian rangkaian acara halal bihalal silaturahim lebaran 1441 Hijriah. Allahu Akbar.